Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 42 mengancam. Teringat ekspresi wajah dan ucapan Robert Huo tadi, di saat ini, Daniel Huang merasakan sedikit rasa bersalah yang tidak dapat dijelaskan. Perekrutan tersebut tetap berlangsung dalam suasana yang begitu hangat. Mungkin dalam masalah Daniel Huang ini, Robert Huo memberikan sebuah kesan yang ramah kepada semua orang, setiap orang yang masuk ke dalam untuk wawancara, semua rasa tegang mereka pun jauh lebih mereda, dan dapat bertampil dengan lebih baik. Beberapa dari mereka, ada beberapa orang yang memiliki sedikit pengetahuan tentang e-commerce dan ada juga yang benar-benar berpengetahuan luas. Di antara orang-orang ini, ada 2-3 orang yang sama seperti Daniel Huang, memiliki keterampilan yang sangat profesional. Bisa merekrut beberapa karyawan seperti itu, jelas merupakan hal yang sangat bagus untuk Jingyun Water Heater yang baru mulai ini. Namun bisa dilihat dari poin ini, bahwa sekarang terdapat banyak orang yang berbakat, daya bersaing sangat besar. Seandainya di 10 tahun yang lalu, orang yang berbakat seperti ini mana mungkin bisa direkrut oleh perusahaan kecil yang baru berdiri seperti ini. Walaupun hanya ada 30-an orang, perekrutan tersebut tetap memakan waktu selama 3 jam lebih. Yu Jinning masih mending, dia hanya bertugas untuk menyerahkan resume saja. Sisanya, Robert Huo menyelesaikannya dengan diri sendiri. Selama 3 jam, walaupun hanya menanyakan beberapa pertanyaan, Robert Huo juga bertanya sampai mulutnya kering. Dia sudah lama tidak mewawancarai kandidat secara langsung, apalagi adegan yang kecil seperti ini, benar-benar menugaskan orang berbakat untuk mengerjakan hal-hal sepele. Setelah perekrutan selesai, Robert Huo menyaksikan orang terakhir pergi, dan kemudian menyerahkan beberapa resume kepada Yu Jinning dan berkata, hanya beberapa orang ini, aku sudah memberi tanda terhadap keterampilan yang mereka kuasai masing-masing. Nanti kamu meminta Daniel Huang membantu kamu untuk mengelompokkan mereka dan pembagian tugas. Keterampilan orang ini lumayan bagus, seharusnya dapat melakukan hal ini dengan baik. Yu Jinning menerima resume tersebut, dengan tatapan yang aneh sambil melihat Robert Huo, bertanya, kamu benar-benar tidak keberatan? Keberatan terhadap, tanya Robert Huo. Dia pernah mengejar kakakku, dan sampai sekarang masih belum bisa melupakan kakakku, kalau aku, sudah menghajarnya sampai babak belur. Kata Yu Jinning. Dia pernah mengejar kakakmu, dan dia memiliki keterampilan yang profesional itu adalah 2 hal yang berbeda, lagi pula, dia bekerja untuk kamu, bukan ke rumahku juga, apa yang perlu membuat aku merasa keberatan? Kata Robert Huo. Ruangan kantor yang disewa Yu Jinning, 7-8 km dari rumah, jarak yang begitu jauh, Daniel Huang sangat hebat pun tidak bisa melakukan apapun. Jadi, Robert Huo sama sekali tidak merasa adanya tekanan. Ekspresi Yu Jinning terlihat semakin aneh, logika di balik ini dia paham, tapi hal seperti ini, apakah pantas berbicara dengan logika? Baik Daniel Huang, atau Yu Jinning, mereka berdua sangat terkejut dengan penampilan Robert Huo hari ini. Mereka tidak pernah menyangka, pemikiran Robert Huo sudah mencapai tingkat setinggi itu, tidak ada kata yang lebih tepat lagi untuk mendeskripsikan dia selain kata murah hati. Mungkin bagi orang-orang tertentu, cara Robert Huo seperti ini, sangat tidak pantas. Seseorang yang memiliki maksud kepada istrimu, kamu masih bersikap baik terhadapnya? Bukankah ini sangat tidak masuk akal? Namun dilihat oleh Robert Huo, Daniel Huang sama sekali tidak mungkin menjadi ancaman terhadap dirinya. Inilah keyakinan yang dibawa oleh rasa percaya diri, keyakinan yang telah lama dibina oleh Robert Huo, atau dengan kata lain, wujud dari sisi dominasi yang ada di dirinya. Seperti kalimat yang ada di suatu film, yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya, tapi jika aku tidak memberikannya, kamu tidak boleh merebutnya. Kalau tidak, kamu akan mati. Perekrutan tersebut bisa dibilang berakhir dengan sukses. Robert Huo tidak menghabiskan banyak waktu di sini, sisanya adalah hal-hal yang bisa ditangani oleh Yu Jinning, dirinya tidak perlu terlalu banyak turun tangan. Setelah keluar dari ruangan kantor, ia langsung melihat Daniel Huang yang berdiri di sana. Bertemu dengan Robert Huo lagi, ekspresi wajah Daniel Huang terlihat sedikit aneh.
Dia tidak tahu apakah dirinya harus menggunakan sikap yang dingin seperti dahulu untuk menghadapi pria yang ada di depannya ini, bagaimanapun tadi dia telah membantunya mendapatkan pekerjaan baru. Robert Huo malah tersenyum kepadanya dengan sangat alamiah, dan berkata, "Masuklah, Eugene sedang menunggu kamu di dalam." Daniel Huang menjawab iya dengan datar, lalu masuk ke dalam ruangan kantor. Robert Huo juga tidak peduli dengan sikapnya, ia pun langsung pergi. Di dalam ruangan kantor, Eugene Ning telah selesai merapikan resume, mengangkat kepala dan melihat Daniel Huang masuk ke dalam, lalu berkata, "Duduklah, aku menyelesaikan hal-hal ini dulu." "Silahkan." Terhadap Eugene Ning, sikapnya Daniel Huang termasuk sangat baik. Jika bukan karena Shaun Li yang muncul tiba-tiba, Eugene Ning mungkin saja menjadi adik iparnya. Setidaknya, Daniel Huang sendiri berpikir seperti demikian. Jika tidak ada Shaun Li, apakah akan adanya Shaun Zhao, Shaun Ma, dia pun tidak pernah memikirkannya. Setelah merapikan resume dan mengumpulkan semua dokumen yang digunakan hari ini, Eugene Ning memasukkan barang-barang itu ke dalam kantong arsip, dan kemudian tersenyum pada Daniel Huang dan berkata, "Apakah ini sangat tidak terduga?" "Hah? Apa?" Daniel Huang bertanya dengan bingung. "Shaun Li, apakah menurutmu dia akan mempersulitmu? Tidak menyangka dia malah mengakui kehebatanmu?" Eugene Ning mengangkat bahunya dan bertanya, "Sejujurnya, bahkan aku pun terkejut melihat dia bertindak seperti ini." Daniel Huang tidak mengatakan apapun, kalau berkata tidak merasa terkejut itu tidak mungkin, tapi meminta dirinya untuk mengakui hal ini, juga sangat sulit. Eugene Ning tidak memiliki maksud untuk memaksa dia, berkata, "Sebenarnya apa yang dikatakan dia sangat benar. Kamu datang kemari untuk bekerja padaku, tidak ada hubungan dengan dia, jadi kamu juga tidak perlu merasa ada tekanan, masalah gaji, kamu boleh mengatakan permintaan kamu seperti apa." Sebelum pergi, Robert Huo memberikan sebuah saran kepada Eugene Ning, kandidat berbakat seperti Daniel Huang, tidak masalah jika gaji per bulannya yang dimulai dengan 10.000 RMB, maksimal 15.000 RMB. Gaji ini, lebih besar sekitar 50% daripada gaji yang ditetapkan Eugene Ning sendiri. Daniel Huang terdiam beberapa saat, berkata, "Tidak ada yang ingin aku sampaikan, setelah hasilnya tercapai baru membicarakan hal ini juga boleh." Eugene Ning menjawab iya, jawaban ini, tentu saja. Seseorang yang percaya diri dan memiliki kompetensi, memang seharusnya tidak menetapkan terlalu banyak batasan pada diri sendiri. Hasil yang bagus, maka kamu akan menghasilkan uang yang banyak. Jika hasil tidak bagus, maka enyalah. Berbisnis, seringkali sesederhana itu. Baiklah, kalau begitu kita pulang terlebih dahulu, sekalian sejalan antar kamu pulang, kata Eugene Ning. Daniel Huang berdiri dan berjalan keluar bersama dia, baru beberapa langkah. Ia benar-benar tidak tahan dan bertanya, "Dulu hubungan kamu dengan dia tidak terlalu baik, mengapa tiba-tiba berubah menjadi begitu?" Dia belum selesai berkata, Eugene Ning sudah paham dengan maksudnya dia, sambil tersenyum dan berkata, "Kamu juga tahu sikap aku ini, jika kamu memiliki kompetensi, aku akan menghormati kamu, jika kamu tidak memiliki kompetensi, biar kamu adalah orang yang paling berkuasa pun, aku juga tidak menganggap kamu." Aku memanggil dia dengan sebutan kakak ipar, bukan karena dia menikahi kakakku, tapi karena orang ini dalam masalah berbisnis, memang memiliki kehebatan. Mungkin kamu jarang berkontak dengan dia, tidak banyak yang dipahami kamu, kedepannya setelah banyak berkontak dengan dia, kamu akan tahu, dia tidak setidak berguna itu. Siapa yang ingin banyak berkontak dengan dia? Daniel Huang berkata dengan kesal. Eugene Ning tertawa, tidak berkata apa-apa, hal seperti ini tergantung pada takdir, terlalu banyak berkata juga tidak bermakna. Saat beberapa orang tersebut pulang masing-masing, Nova Ji juga sedang mengadakan rapat penting di ruang konferensi. Semua penanggung jawab departemen perusahaan pun tiba di ruang konferensi tersebut. Mereka sambil melihat Nova Ji, wajah mereka terlihat sangat terkejut. Antoli Direktur Departemen Pemasaran berkata dengan emosional, "Aku tidak setuju. Ini benar-benar menganggap kepentingan perusahaan sebagai hal sepele, jika kantor pusat mengetahui hal ini, kita
Aku bukan sedang memberi saran kepada kalian, tapi aku memberitahu kalian, lakukanlah sesuai dengan perintahku. Jika ada yang tidak ingin melakukannya, kamu dapat mengirimkan surat pengunduran dirimu sekarang juga. Aku langsung menyetujuinya. Novaji berkata dengan ekspresi wajah yang dingin. Tidak ada orang yang bersuara, tidak ada orang juga yang ingin mengundurkan diri pada saat seperti ini. Di perusahaan cabang keluarga Ji ini, setengah dari mereka dipromosikan oleh Charles Ji. Semua orang tahu bahwa Novaji dan Charles Ji tidak akur. Dia pasti sangat senang di saat Charles Ji tidak kemari, langsung mengganti orang-orang ini. Siapapun yang mengundurkan diri di saat ini adalah orang bodoh. Tapi, perintah Novaji yang satu ini juga terlalu aneh, benar-benar sangat berani. Juni MA dari Departemen Humas sambil melihat Novaji dengan curiga, tidak menahan diri dan bertanya, "IMG, bisa beritahu kamu tidak alasan kenapa harus melakukan demikian?" Alasannya sangat sederhana, yaitu aku ingin mengumpulkan uang. Novaji tidak ada maksud menutupi hal ini, berkata dengan terus terang, "Aku percaya di antara kalian pasti sudah banyak orang yang menerima kabar ini, bahwa 60% dari piutang perusahaan belum terkumpul. Aku harus mendapatkan uang ini kembali dengan secepat mungkin." Tetapi jika seperti demikian, jika tidak berhasil mengumpulkan uang, malah membuat kesalahan harus bagaimana? Tanya seseorang. Aku yang bertanggung jawab. Novaji berkata dengan dingin, yang harus kalian lakukan adalah melakukan semuanya sesuai dengan perintahku. Di saat seperti ini, aku berharap tidak ada orang yang bermuka dua di sini. Siapa yang melakukan hal seperti itu, maka nyalah. Jangan mengira jika aku ditarik dari posisi ini, maka kalian bisa kembali ke sini. Percayalah padaku, bahkan hanya keluarga cabang dari keluarga Ji pun, juga memiliki kemampuan untuk membuat siapapun yang ada di sini tidak memiliki pekerjaan. Ini sudah termasuk ancaman yang terus terang, wajah kebanyakan orang pun terlihat tidak enak. Kalau Charles Ji ada di sini, mereka masih memiliki keyakinan untuk melawan Novaji. Tapi sekarang, melihat ekspresi wajah Novaji yang terlihat ingin melibatkan orang lain juga, siapa yang berani maju di saat seperti ini?